dikala malam Lailatul Qadar merupakan malam yang sangat agung, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghasung kepada kita untuk iltimas, berusaha mencari keutamaan malam tersebut, maka beliau pun sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita baik secara lisan ataupun perbuatan bagaimana upaya beliau untuk bisa meraih keutamaan malam Lailatul Qadar. Maka di antara amalan yang dilakukan beliau adalah berupa i'tikaf, yakni berdiam diri di masjid. Maka di pagi hari ini kita sedikit akan mempelajari tentang masyru'iyatul i'tikaf, disyariatkannya i'tikaf dan apa yang terkait dengannya. Maka sebelum kita masuk, perlu kita mengetahui hakikat makna i'tikaf. Karena i'tikaf merupakan amalan yang orang-orang jahiliyah dahulu juga melakukan, yakni i'tikaf. Apa itu i'tikaf? I'tikaf diterangkan para ulama definisinya, yaitu bahwasanya i'tikaf lughatan luzumu syai' wa habsun nafsi alaih. Luzumu syai', menetapi sesuatu, atau habzun nafsi alaihi, menahan jiwa atas sesuatu tersebut, yakni berdiam diri. Orang dulu juga berdiam diri. Kaumnya Fir'aun, mereka i'tikaf terhadap ijl, berdiam diri menunggui patung sapi, atau sapi ini. Lah ini barakallahu fikum, kalau mungkin bahasa orang dahulu semacam semedi. Itu i'tikaf yang dilakukan orang-orang terdahulu. Namun i'tikaf yang merupakan ibadah adalah luzumul muslim al-mumayyiz masjidan li ta'atillah, yakni luzumul muslim al-mumayyiz masjidan li ta'atillah. Seorang muslim yang telah mumayyiz, dia itu berdiam diri menetap di salah satu masjid dalam rangka li ta'atillahi subhanahu wa ta'ala, dalam rangka untuk melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari definisi ini jelas dan gamblang, luzumul muslim al-mumayyiz berarti keluar daripadanya orang kafir yang menetap di masjid. Bolehkah orang kafir masuk masjid? Jawabannya boleh. Sebagaimana Sumamah ibnu Asal, dikala beliau masih kafir, ditawan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, warubito fi sawaril masjid, fi sariyatin min sawaril masjid, maka beliau ditambat atau diikat di salah satu tiang daripada tiang-tiang masjid. Bagaimana seandainya seorang kafir i'tikaf? Maka di sini keluar, dia bukan ibadah. Sebagaimana kaum Fir'aun, mereka beriktikaf di hadapan ijl ataupun yang lainnya, yang semacam semedi, demikian. Maka di sini luzumul muslim mumayyiz, keluar daripadanya orang kafir. Masjidan berarti keluar daripadanya seorang muslim mumayyiz, dia beriktikaf namun bukan di masjid. Bukan di masjid. Li ta'atillah, untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Seorang berdiam diri di masjid namun dalam rangka bukan untuk ketaatan kepada Allah, dalam artian bukan untuk menyibukkan diri dengan ibadah. Dia datang untuk tahaddus, bercerita. Dia datang dalam rangka untuk kepentingan bekerja, memperbaiki masjid dan seterusnya. Ini berarti tidak masuk kategori i'tikaf walaupun dia masuk ke dalam masjid. Artinya ketika itu ketaatan dan ta'abbud kepada Allah diiringi dengan niat. Inilah i'tikaf. Di mana i'tikaf ini diterangkan Fadilatul Syekh Al-Albani rahimahullah, wal i'tikafu sunnatun fi Ramadan wa ghairihi min ayyamis sanah. Dan i'tikaf merupakan sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan dan yang lainnya dari hari-hari dalam satu tahun. Artinya i'tikaf adalah merupakan sunnah, bukan suatu kewajiban.
yang dilakukan di bulan Ramadan dan yang lainnya dari hari-hari dalam satu tahun. I'tikaf yang dianjurkan dan dihasungkan padanya kaum muslimun adalah di bulan Ramadan. Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wala nuraghibu fil i'tikaf illa fi Ramadan. Beliau menyatakan tidaklah kita menghasung manusia untuk i'tikaf kecuali di bulan Ramadan. Adapun di hari-hari yang lainnya, beliau mengatakan di sini adalah kaitan dengan nazar. Dikala seorang semisal Umar bin Khattab, beliau pernah bernazar untuk i'tikaf 1 hari di Masjidil Haram, dan itu dilakukan di luar bulan Ramadan karena adanya nazar, maka tetap sah dilakukan. Qala wal aslu fi dzalika qauluhu ta'ala, asal disyariatkannya yakni i'tikaf adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah, wa antum aakifuna fil masajid, dalam keadaan engkau sedang beriktikaf di masjid-masjid. Naam, ini asal pokok dalam amalan iktikaf. Dalilnya surat Al-Baqarah 180 berapa, 7 atau 6. Naam, yakni wa antum aakifuna fil masajid, dalam keadaan engkau sedang iktikaf di dalam masjid. Demikian pula wa ma'a ma tawarrada bihil ahaditsus sahihatu fil i'tikaf. Naam, i'tikafi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang telah datang dari riwayat-riwayat hadis yang sahih mengenai i'tikafnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa tawatarul atharu 'anis salafi bidzalika, demikian pula telah mutawatir asar jejak-jejak yang dilakukan oleh salafun saleh mengenai amalan i'tikaf. Wa hiya madhkuratun fil musannaf libni Abi Syaibah wa Abdur Razzaq, di mana riwayat-riwayat tersebut banyak diriwayatkan dan disebutkan dalam kitab Al-Musannaf yang ditulis oleh Ibnu Abi Syaibah, dan demikian pula Musannaf yang ditulis oleh Abdur Razzaq rahimahumallahu jami'an. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di mana i'tikaf ini? Nah, barakallahu fikum, adalah amalan yang sunnah, bukan wajib. Wa akiduhu fi Ramadana li hadits Abi Hurairah. Dan i'tikaf yang paling utama dan paling ditekankan di bulan Ramadan, berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadana 10 ayyam. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf dalam setiap kali bulan Ramadan 10 hari. Falamma kana al-'am alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman. Tatkala di tahun yang beliau diwafatkan padanya, beliau beriktikaf 20 hari. I'tikaf yang paling ditekankan di bulan Ramadan. Kebiasaan beliau i'tikaf 10 hari. Namun di tahun yang beliau akan diwafatkan padanya beriktikaf 20 hari. Wa afdaluhu akhiru Ramadan, dan yang paling afdal daripada i'tikaf akhir daripada Ramadan. Kenapa? Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allahu azza wajalla. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu beriktikaf 10 akhir daripada Ramadan sampai dengan Allah mewafatkan beliau. Sehingga inilah yang paling afdal dilakukan dalam i'tikaf secara waktu, yakni 10 akhir daripada bulan Ramadan. Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang yakni waktu minimal untuk dikatakan sebagai i'tikaf. Kalau tadi waktu panjangnya yang paling afdal 10 akhir bulan Ramadan, dia beriktikaf berdiam diri di masjid untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal barakallahu fikum terjadi khilaf di kalangan para ulama minimalnya. Adalah mazhab Imam Malik rahimahullah
Beliau menyatakan aqallul i'tikaf yaum wal lailah. Lima ruwiya an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah inni kuntu nadartu fil jahiliyati an a'takifa yauman. Imam Malik rahimahullah berpendapat minimal sehari semalam. Berdasarkan apa yang diasarkan riwayatkan dari Umar bin Khattab, beliau mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, aku dahulu di masa jahiliyah pernah bernazar akan iktikaf sehari di Masjidil Haram. Nah, sehingga dari sini yang namanya iktikaf menurut Imam Malik adalah sehari semalam. Adapun jumhur ulama termasuk padanya Imam Syafi'i rahimahullah, mereka mengatakan bahwasanya iktikaf secara had dan hakikah kembalinya kepada lughawiyah, karena syariat tidak menyebutkan batasan minimalnya. Demikian urf kebiasaan tidak disebutkan dan tidak diketahui batasan minimalnya, maka kembalinya kepada hakikatul lughawiyah, yakni walau sa'atan, walaupun sesaat. Walaupun sesaat dia masuk ke masjid dengan niatan untuk i'tikaf, maka barakallahu fikum, dia telah mendapatkan amaliyah i'tikaf. Yang pokok dari itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah ruh daripada i'tikaf. Di mana ruh i'tikaf sebagaimana disebutkan dalam ta'rif definisi yang ada, i'tikaf adalah luzumu al-muslimil mumayyiz masjidan li ta'atillah. Seorang muslim yang mumayyiz, dia itu menetap di masjid dalam rangka untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Di sini ada sebuah faedah penting untuk kita ambil dari keterangan Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, wa qauluna li ta'atillah, ucapan para ulama tentang definisi i'tikaf, li ta'atillah, untuk taat kepada Allah, ketaatan kepada Allah, ay annahu lazimahu li ta'atillahi, bahwasanya dia masuk ke masjid, tinggal di masjid semata-mata memang untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Lalil in'izali anin nasi, bukan dalam rangka untuk menghindar menjauhkan diri dari manusia. Wala min ajli an ya'tiyahu ashabuhu, bukan pula dalam rangka untuk dikunjungi oleh teman-temannya. Yatahaddatsuna indahu, sehingga akhirnya bercerita di tempat mereka. Lebih-lebih kalau dengan menggunakan khaymah, menggunakan tenda-tenda. Biasanya kalau yang tidak memahami dan ba'dallah yanid ba'da taufiqillah, itu ramai tempatnya, ramai dikunjungi teman-temannya, satu membawa kopi, satu membawa makanan, satu membawa cerita, satu membawa seterusnya. Nah, mumpung ketemu. Nah, demikian. Tidak di sini tidak di barakallahu fikum tempat-tempat yang bahkan di Masjidil Haram kita pun mendapatkan yang demikian. Isinya cerita-cerita. Nah, ini oleh karena itu perlu kita terus minta taufik kepada Allah. Yatahaddatsuna indahu bal litafarruqi li ta'atillah. Bahkan seharusnya yang namanya i'tikaf betul-betul dia masuk ke masjid, tinggal di masjid litafarruq, untuk mengkonsentrasikan ketaatan kepada Allah. Maka kata beliau, wa bihadza na'rif, dengan ini kita mengetahui, anna ulaikal ladzina ya'takifuna fil masajid, mereka orang-orang yang beriktikaf di dalam masjid-masjid, summa ya'ti ilaihim ashabuhum, kemudian datang kepada mereka teman-teman mereka, wa yatahaddatsuna bi ahaditsa la faidata minha, kemudian mereka bercerita ngalor ngidul dengan cerita-cerita yang tidak ada faedahnya, maka fahaula lam ya'tu bi ruhil i'tikaf, mereka tidak datang dengan melakukan ruh daripada i'tikaf. Apa ruh i'tikaf? Li'anna ruhal i'tikaf
antam kusa fil masjid li ta'atillahi azza wa jal. Ini yang pokok. Di mana ruh i'tikaf adalah engkau menetap di masjid dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Ini ruh i'tikaf yang harus kita tanamkan pada diri kita tatkala kita menginginkan i'tikaf. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setelah kita tahu bahwasanya i'tikaf ini yang paling afdol 10 akhir daripada bulan Ramadan. Dan minimalnya terjadi khilaf di kalangan para ulama wal mukhtar, dan yang dipilih adalah mazhab al-Imam Syafi'i dan yang lainnya yang menerangkan bahwasanya hakikatul waqt di sini kembali kepada lughawiyah, yakni kepada bahasa, yakni sekedar walaupun sa'atan, walaupun sesaat. Hanya saja tentunya afdaliyahnya berbeda, namun dia mendapatkan yakni sisi pokok daripada amalan i'tikaf. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sana para ulama telah menetapkan beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi mereka orang-orang yang mau i'tikaf. Yakni barakallahu fikum, terjadi khilaf yang kedua sebelum masuk syarat-syarat. Di sana mengenai tempat i'tikaf. Apakah i'tikaf boleh dilakukan dimanapun juga? Maka dengan definisi luzumul muslimil mumayyizil masjid, seorang muslim yang mumayyiz berdiam diri di masjid. Di sini kalimat masjid di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah boleh untuk beriktikaf di seluruh masjid yang ada atau masjid-masjid khusus saja? Adalah di sana diriwayatkan dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan Nabi SAW bersabda, la i'tikafa illa fi thalathatil masajid, fi masjidil haram wa masjidi hadha wa masjidil aqsa. Beliau menyatakan la i'tikafa, tidaklah ada i'tikaf kecuali di 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Dari hadis ini, sebagian ulama berpendapat tidak sah kecuali di 3 masjid tersebut. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, la tikafa, la di sini nafiyah. Diterangkan para ulama di dalam memaknakan nas hadis ataupun ayat, kalimat la ini pertama dibawa kepada nafyul wujud. Tidak ada wujud i'tikaf. Dan ini muntafin, ini tidak didapatkan karena ada i'tikaf. Kemudian yang kedua, kalau tidak bisa, nafyus sihhah, tidak sah i'tikaf. Sementara di sini dinyatakan sah oleh para ulama karena Allah Ta'ala menyatakan wa antum akifuna fil masajid, dan engkau beriktikaf di masjid-masjid, menunjukkan jamak. Bahkan Al-Imamul Bukhari rahimahullah dalam sahihnya membawakan babu al-i'tikaf fi masajidi kulliha, bab i'tikaf dilakukan di masjid-masjid seluruhnya. Yang ketiga, kalau sihah ini tidak ada, dimuntafin, ditolak, maka nafyul kamal, yakni yang ditiadakan kesempurnaan. Sehingga makna hadis para ulama condong kepada yang ketiga ini, la tikafa illa fi salasati masajid, la tikafa afdol, tidak ada i'tikaf yang afdol, lebih utama untuk dilakukan kecuali di 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Dan inilah yang dipilih oleh para ulama muhakkikun, bahwasanya i'tikaf dilakukan di masjid-masjid seluruhnya, walaupun bukan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ataupun Masjidil Aqsa. Barakallahu fikum. Dari kata masjid seluruhnya terjadi khilaf berikutnya mengenai apakah masjid di sini dipersyaratkan masjidnya jami' atau tidak. Masih bisa diikuti? Atau ngantuk?
Kalau masih bisa kita teruskan karena sudah tengah 6 sedikit. Nah. Tayyib barakallahu fikum. Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang masjid-masjid tersebut. Apakah masjidnya itu harus jami' ataukah masjidnya boleh masjid hatta musalla buyut sampai pun musalla di rumah. Bolehkah untuk dilakukan i'tikaf di sananya? Maka terjadi khilaf di kalangan para a'immah. Mazhab Al-Hanafiyah menyatakan bahwasannya walau kana fi musallal bait, walaupun dilakukan di musallal bait. Nah, maka di sini barakallahu fikum ini pendapat beliau. Nah, yang kedua bahwasanya pendapat para ulama yang sifatnya masjid umum, yang penting ditegakkan padanya rawatib, yaitu rawatib salat fardu. Dan yang lainnya yushtartu fihil jawami', mensyaratkan padanya masjid-masjid jami', ya yang ditegakkan padanya salat Jumu'ah. Bagaimana arahan para ulama? Adalah bagi mereka orang-orang yang ingin i'tikaf sempurna 10 hari. Maka hendaklah mereka melakukannya di masjid jami' supaya tidak keluar dari masjid ketika mau menegakkan salat Jumat. Nah, karena keluarnya mereka dari masjid ini merupakan pembatal i'tikaf. Keluar mereka dari masjid bukan hal yang harus. Bukan hal yang harus. Yang harus semacam mandi, qada'il hajah, atau keperluan-keperluan yang memang sifatnya daruriyat. Nah, maka ini tidak membatalkan i'tikaf. Nah, namun yang tidak ada keperluan dan bukan hajah masah, maka di sana bisa membatalkan i'tikaf. Nah, ini diantaranya yakni masjid jami'. Berarti dengan demikian semisal wanita, kaum wanita dibolehkan mereka beriktikaf walaupun di musolla-musolla. Nah, ini barakallahu fikum penempatannya demikian oleh para ulama. Nah, mengarahkan yang demikian Fadilatul Syekh Shalih Fauzan dan yang lainnya hafizahumullah jami'an. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, tentang perselisihan yang ada di kalangan para ulama. Di sini adalah hal yang penting sebab para ulama menyatakan i'tikaf ibadatun laha syurut, memiliki syarat-syarat. Diterangkan para ulama di sini syarat-syarat i'tikaf. Yang pertama ayakunal mu'takifu musliman mumayyiza aqila. Orang yang beriktikaf ini seorang muslim mumayyiz dan berakal sehat. Nah, ini syarat pertama. Keluar daripadanya kafir, keluar daripadanya yang sabi, belum mumayyiz. Demikian pula orang yang majnun ataupun sakron, orang yang gila ataupun mabuk, maka tidak sah i'tikafnya. Yang ketiga, an-niyah, yaitu adanya niat. Kapan dilakukan? Tatkala dia masuk ke dalam masjid. Dalam rangka apa? Saya maghrib sudah ke masjid lah, saya mau niat i'tikaf. Sudah masuk ke masjid, salat maghrib, sekedar makan buka, kemudian dia sibukkan dengan baca Quran, zikir seterusnya, jam 12 pulang. Dapat i'tikaf? Menurut pendapat yang dipilih adalah dia dapat i'tikaf. Namun yang afdal 10 hari lengkap. Nah, bagaimana kalau sampai dengan pagi? Lebih-lebih. Bagaimana kalau dengan sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari seterusnya? Ya jelas dapat i'tikaf. Dan yang barakallahu fikum yang afdal 10 akhir. Namun bagaimana para ulama di sini membahas kalau i'tikaf itu 10 hari? Ya karena itu yang afdal. Nah, barakallahu fikum. Yang keempat atau yang ketiga, ayakunal i'tikaf fi masjidin. Hendaknya i'tikaf dilakukan di masjid. Kemudian berikutnya adalah at-taharah minal hadatsil akbar, yaitu suci dari hadas besar. Ini syarat-syarat i'tikaf. Nah, ini barakallahu fikum di antara hal-hal yang perlu diperhatikan dalam i'tikaf. Kemudian yang berikutnya kita meringkas perkara yang bisa atau yang dibolehkan dalam i'tikaf. Dikala disebutkan i'tikaf adalah amalan seorang berdiam diri di masjid untuk ketaatan kepada Allah, apakah sekedar sholat, zikir, doa, baca Quran, atau yang lainnya. Nah,
tidurnya kapan. Makanya bagian tahu apa saja yang dibolehkan sekarang kalau begitu. Nah, apa saja yang dibolehkan dalam i'tikaf. Nah, diterangkan di sini zamanul i'tikaf wa waqtuhu al-muksu fil masjidi miqdaron minaz zaman huwa ruknul i'tikaf. yakni berdiam diri di masjid dengan kadar waktu daripada yang dia inginkan, ini merupakan rukun i'tikaf. Walau lam yaqa'il muksu fil masjidi lam yanaqid al-i'tikaf. Kalau seandainya dia tidak menetap, tidak berdiam di masjid, maka ini tidak sah i'tikafnya atau tidak dianggap. Wa fi aqalli muddatil i'tikaf khilafun baina ahli ilmi. Dan mengenai batasan minimal waktu i'tikaf, maka terjadi khilaf di antara ahlul ilmi. Was sahih insyaallah anna waqtal i'tikaf laisa li aqallihi haddun. Yang sahih insyaallah bahwasanya waktu i'tikaf tidak ada batasan waktunya. Wa yasihul i'tikaf miqdaran minaz zaman wa in qalla. Maka boleh atau sah i'tikaf tersebut dilakukan walaupun sesaat daripada waktu, walaupun minim. Demikian kita katakan illa annal afdala alla yaqilla i'tikaf an yaumin wa lailah. Hanya saja yang afdal hendaknya i'tikaf tidak kurang dari sehari semalam. Berarti hitungannya masuk setelah fajar, keluar setelah fajar besok. Nah, ini sehari semalam. Kalau masuk ba'da maghrib berarti keluar, atau menjelang maghrib, maka keluar menjelang maghrib. Nah, barakallahu fikum. Ini yang afdal. Dan lebih afdal lagi 10 akhir daripada bulan Ramadan. Wa afdalu awqatil i'tikaf al-ushrul awakhir min Ramadan. Dan waktu i'tikaf yang paling afdal 10 akhir. Kemudian ini barakallahu fikum tentang hal yang dibolehkan dalam i'tikaf. I'tikaf di sini ibadatun yakhlu fiha al-abdu bi khaliqihi. Nah, yang namanya i'tikaf adalah seorang dia itu yakhlu, mengosongkan diri dengan orang lain dan berkhalwat dengan Rabb-nya. Nah, berkhalwat yakni berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul memutuskan hubungan yaqtaul alaiqa amma siwa, memutus kaitan dan hubungan-hubungan dengan selain Allah. Sehingga fayustahabbu lil mu'takif an yatafarraqa lil ibadah. Disunahkan bagi orang yang i'tikaf untuk mengkonsentrasikan ibadah berupa salat, zikir, doa, qiraatul Quran, taubat, istighfar, dan yang lainnya dari macam-macam ketaatan untuk taqarrub kepada Allah. Namun di sana dibolehkan bagi orang yang beriktikaf untuk khuruj minal masjid lima la budda minhu, keluar dari masjid untuk perkara yang memang harus. Kal khuruj lil akal wasyurb, seperti keluar untuk makan dan minum. Idza lam yakun lahu man yuhdiruhuma, kalau tidak ada orang yang mendatangkan, membantu dia. Nah, semisal saya mau i'tikaf di masjid ini, sebagai misal, enggak punya anak yang bisa membantu, enggak ada teman yang bisa membantu, seterusnya datang. Nah, dia i'tikaf, bagaimana? Ternyata saya harus keluar ngambil makan. Maka ini kalau memang harus, maka ini tidak membatalkan i'tikaf. Bagaimana kalau harus membeli? Lah, jual beli membatalkan i'tikaf. Fadilatul Syekh Shalih Fauzan hafizahullah di sana membedakan. Seandainya sekarang mudah, dia pesan ke orang, jual beli, SMS, pulsa di masjid, ini jual beli semuanya. Nah, ini membatalkan i'tikaf, hal yang dilarang. Namun kalau seandainya dia melakukan SMS, fulan tolong kirimi saya nasi ayam 1 porsi. Dia cuma ngomong gitu, dikirimi. Maka ini bukan jual beli. Nah, namun dia ngomong, fulan tolong kirimi saya paket hemat 12.000 yang ayam ya. Ini jual beli. Nah, baru setelah itu yang pertama, tolong kirimi saya 1 paket nasi ayam. Kemudian setelah selesai ada hitungan, berapa hutang saya? Nah, itu bukan jual beli. Nah, tidak menyebutkan harga, dia hanya berpesan. Nah,
dia berpesan. Nah, harga disembunyikan dulu nanti. Perkara tiba-tiba berarti satu porsinya 20.000. Ya sudah, ternyata loh kenapa? Karena dengan ongkos kirim dan sebagainya. Nah, ini sebagai misal. Nah, ini bukan jual beli. Sehingga di sini itu cara yang mudah untuk tidak keluar. Namun hindari perkara jual beli. Nah, ini barakallahu fikum ada hal yang membatalkan dan seterusnya insyaallah kita khawat. Nah, baik. Kemudian kedua, khuruj li qada'il hajah, keluar untuk qada'il hajah. Wudu, mandi dan mandi dari janabah dan yang lainnya. Nah, ini barakallahu fikum. Ini hal yang dibolehkan. Demikian pula yubahu lahu tahadduts ilan nasi fima yufid, untuk berbicara dengan manusia dalam perkara yang berfaedah. Seperti bertanya tentang keadaan mereka atau bercerita. Nah, adapun cerita-cerita yang tidak berfaedah, panjang lebar, terlalu memanjang yang tidak perlu, fima la darurata fi, perkara yang tidak harus untuk kita bicara, fa innahu yunafi maqsudal i'tikaf, maka ini menghilangkan maksud tujuan i'tikaf, tidak membatalkan namun mengurangi kesempurnaan. Nah, maka di sini ini diantaranya. Dan boleh pula untuk diziarahi, dikunjungi oleh keluarganya. Nah, berbicara dengan mereka namun sesaat, tidak panjang. Dan ini barakallahu fikum, dan boleh pula dia keluar dari masjid mengantarkan sesaat, yaitu mengantarkan litaudi'ihim, melepas keluarganya pulang ke rumah. Nah, ini barakallahu fikum boleh untuk makan, minum, tidur di masjid dengan terus menjaga kebersihan masjid. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, yang lebih pokok dari itu hal-hal yang membatalkan i'tikaf, biar dipahami. Yang membatalkan i'tikaf yang paling pokok kata para ulama, al-khuruj minal masjid li ghairi hajati amdan. Orang tersebut keluar dari masjid bukan untuk suatu kebutuhan dengan sengaja. Nah, dia keluar dari masjid bukan untuk suatu keperluan yang beralasan. Nah, maka di sini bisa membatalkan i'tikaf. Nah, saya keluar mau melayani langganan. Ini enggak harus. Nah, keluar berarti sudah. Berarti kalau kita seorang yang memang memiliki bisnis online sebagai misal, ketika i'tikaf ya dilepas sebab bisnis online. Demikian, wassallallahu ala Muhammad wa barik wasallim, walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.